Hai semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Leza Zakia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi ide jualan unik, menarik dan pastinya kekinian banget. Di sini aku akan bikin puding putu mayang. Ini sangat cantik dan rasanya mirip banget sama kue putu mayang. Gak usah lama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama, kita akan siapkan agar-agar plain dan juga Nutrijel plain. Kedua bahan ini kita masukkan ke dalam wajan atau panci. Kemudian tambahkan 3 sendok makan munjung tepung maizena. Tambahkan juga 1 sendok teh garam. Kemudian bahan ini kita akan aduk dulu sampai tercampur rata supaya nanti ini bahannya nggak menggumpal ya. Kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan 2 liter santan. Di sini aku pakai dari 150 ml santan instan yang ditambahkan dengan air. Atau kalau teman-teman punya santan yang fresh itu juga boleh ya. Nah, aku aduk dulu sampai tercampur rata. Kemudian di sini aku tambahkan dengan 240 gram gula merah atau gula aren. Sebaiknya pakai gulanya jangan yang terlalu hitam ya teman-teman, biar warnanya lebih cantik. Kemudian tambahkan selembar daun pandan dan juga pasta vanila biar lebih harum. Nah, ini udah siap dimasak ya teman-teman. Di sini kita akan masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk. Kemudian di sini aku mau tambahkan 5 sendok makan gula pasir karena kalau pakai gula merah semuanya itu kurang manis ya. Jadi kita tambahkan secukupnya gula pasir. Di sini aku pakai 5 sendok makan. Nah, di sini kita masak sampai matang atau sampai mendidih. Nah, di sini udah cukup ya teman-teman, segini ini udah matang, udah mendidih. Kemudian di sini aku akan saring supaya hasilnya lebih bersih karena biasanya di gula merah suka ada kotoran ya teman-teman. Kemudian aku udah siapkan cup dan di sini aku isi jangan sampai full ya teman-teman. Isi sampai setengahnya aja sama rata di semua cupnya. Nah, ini udah selesai. Di sini aku sisakan sedikit ya, kita simpan dan ini kita akan tunggu sampai puding gulanya benar-benar set ya. Selanjutnya kita akan siapkan 600 ml santan. Aku pakai dari 65 ml santan instan yang ditambahkan dengan air. Nah, di sini aku juga tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Lanjut, di sini aku juga tambahkan 5 sendok makan tepung maizena. Nah, kemudian ini kita akan aduk dulu supaya tidak ada tepung yang menggumpal ya, teman-teman. Di sini juga aku akan tambahkan pasta vanila atau boleh pakai vanili bubuk ya. Ini biar lebih harum. Tambahkan sejumput garam. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, aku bagi jadi 3 mangkok sama rata. Untuk warnanya akan aku kasih merah rose, hijau muda, dan yang satu lagi itu original warna putih aja ya teman-teman. Untuk warnanya bebas ya teman-teman, boleh pakai warna apa aja. Di sini aku cuma pakai 3 tetes aja biar hasilnya lebih cantik ya teman-teman. Nah, ini aku aduk dulu sampai warnanya tercampur rata. Kalau teman-teman di rumah punya pasta, boleh dipakai ya. Di sini aku cuma pakai pewarna makanan aja. Nah, untuk selanjutnya kita akan masak di setiap warnanya sampai benar-benar mengental dan juga matang. Untuk prosesnya sama ya, di semua warna seperti ini. Di proses ini kita aduk-aduk terus, jangan ditinggal ya teman-teman karena cepet banget untuk mengentalnya. Kalau sudah mengental seperti ini udah cukup ya teman-teman. Teman-teman boleh pindahkan ke wadah atau ke plastik segitiga ya. Di sini sudah aku sediakan plastik segitiga. Nah, selagi masih panas, langsung aja kita masukkan bahannya ke dalam plastik. Karena kalau dibiarkan nanti bahannya bakalan cepet mengeras. Kemudian ini kita akan tutup dan ikat menggunakan karet sampai benar-benar tertutup ya teman-teman.
Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, semua warna sudah aku masak dan aku masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini aku simpan dulu di dalam kulkas sebentar ya. Kemudian kalau udah nggak terlalu panas, kita keluarkan dan ini siap untuk kita bentuk ya. Bagian ujungnya ini kita potong tapi jangan terlalu besar ya, seukuran si putu mayang aja. Ini caranya gampang ya teman-teman, tinggal kita bentuk putar-putar seperti yang ada di video. Ini gampang banget dan ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan karena ini belum banyak banget yang jual ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang warna pink dan warna hijau juga sama ya prosesnya. Ini tinggal kita bentuk putar-putar seperti ini aja, seperti kita bikin kue putu mayang. Kemudian lanjutkan berulang sampai selesai, sampai bahannya habis. Nah, ini udah selesai, aku bentuk semuanya ya teman-teman, tapi ini belum selesai. Sekarang aku mau panaskan sisa si puding gula merahnya yang tadi yang di awal. Ini udah ngeset teman-teman. Ini aku mau masak dulu sebentar sampai dia mencair kembali. Ini aku tambahkan juga dengan sedikit air. Kita gunakan api kecil biar nggak cepet gosong ya, sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini pudingnya sudah mencair ya teman-teman. Ini udah cukup. Kemudian ini bisa kita gunakan. Nah, kemudian kita siramin di bagian pinggir-pinggirnya teman-teman, biar lebih mirip dengan kue putu mayang aslinya. Gimana teman-teman, cara buatnya ini super gampang banget dan hasilnya seriusan enak dan ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan. Satu resep ini aku jadi 8 cup, tapi ini cupnya ukuran besar. Kalau teman-teman mau jual dengan harga murah, cupnya dikecilin aja ya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Gimana hasilnya, mirip banget gak sih? Ini bisa langsung disajikan atau teman-teman mau simpan dulu di dalam lemari es juga boleh. Ini lebih enak disajikan dalam keadaan dingin. Ini Masya Allah rasanya enak banget ya teman-teman. 100% mirip dengan kue putu mayang aslinya. Karena bahan-bahan yang aku gunakan juga hampir mirip dengan kue putu mayang ya teman-teman. Nah, segini dulu resep kali ini. Selamat mencoba resepnya di rumah. Terima kasih.